misalnya integral 5 pangkat 7 kali 9 akar kuadrat 3, aku nggak tahu itu benar atau salah, tapi jadi pusing langsung kita. Atau karena apa? Karena tidak ada di database kita. Halo teman-teman, lanjut lagi kita di video berikutnya dari channel Satya Pradana ini. Sebelumnya kita membahas ternyata pekerjaan paling berat di dunia, versi saya adalah berpikir, karena tidak ada di kepala kita. Kalau kita 5 kali 5 berapa 25, kita nyebutin kurang dari 1 detik, itu nggak berpikir, itu adalah ngakses database memori kita. Jadi semua yang ngakses database memori kita masih gampang banget. Tapi kalau misalnya integral 5 pangkat 7 kali 9 akar kuadrat 3, aku nggak tahu itu benar atau salah, tapi jadi pusing langsung kita. Atau karena apa? Karena tidak ada di database kita. Jadi sekarang bagaimana kita mau keluar dari habit yang biasa terjadi, yaitu dengan menginstal habit baru atau mengeksekusi hal baru dalam hidup kita. Harapannya hal baru ini bisa membawa yang namanya perubahan di dalam hidup kita ke depannya. Oke, jadi ada satu quotes yang bagus dari Tony Robbins bahwa complexity is the enemy of execution. Jadi complexity is the enemy of execution. Kerumitan itu adalah musuh dari eksekusi. Kalau kita mau jabarin lagi, mungkin bisa jadi kita bilang kalau kita nggak execute sesuatu, kalau kita nggak action, kalau kita nggak ngelakuin, maka kita nggak akan sukses, kita nggak akan berhasil. Makanya kita bisa bilang juga bahwa complexity is the enemy of success. Kalau semakin kompleks, semakin rumit sesuatu, ya makin jauh kita dari eksekusi, makin jauh kita dari sukses. Oleh karenanya ketika ada sebuah lembaga, ini kalau nggak salah saya dapat dari bukunya 4DX Execution, itu dia jelasin ada riset ke lebih dari 100.000 eksekutif, ditanya apa sih yang kalian pelajari di sekolah, di kuliah, di MBA, mayoritas bilang mayoritas belajar strategi. Tapi apa masalah kalian ketika di lapangan, ketika di organisasi, ketika di perusahaan? Hampir semuanya jawab masalahnya di eksekusi. Karena eksekusi memang tidak sesederhana strategi. Kita bisa planning, yuk kita pergi ke bulan atau pergi ke Mars, tapi ketika ngeksekusi nggak sesederhana itu. Atau hal-hal yang kecil, kita mau turun berat badan 10 kilo, itu gampang banget. Tapi ketika ngeksekusi, kita akan ketarik sama habit lama. Sehingga gamenya sebenarnya bukan tentang bagaimana kita bikin strategi atau planning, tapi bagaimana kita mensimpelkan itu semua gitu. Kata salah satu pelatih West Ham United zaman dulu bahwa simplicity as a genius gitu. Gamenya itu gimana bikin semuanya jadi jauh lebih simpel sehingga bisa dieksekusi dan risetnya bisa kelihatan. Jadi kalau kita lihat lagi, kita pengen sesuatu, strategi kita itu udah cukup simpel belum sih untuk kita lakuin gitu. Kalau misalnya ingin turun berat badan, kalau kita harus ngitung kalori kita yang masuk berapa, kalori keluar berapa, makan ini, makan apa, olahraganya berapa gerakan dan seterusnya, itu mungkin bertahan selama seminggu 2 minggu. Habis itu karena stresnya kita untuk mengukur semua KPI itu atau bikin semua game plan itu, sehingga akhirnya kita malas untuk mengeksekusi. Musuhnya eksekusi adalah complexity. Sehingga di sini kita kalau pengen melakukan sesuatu hal yang baru, sebenarnya bisa jadi disederhanakan aja. Sederhanakan itu kalau misalnya saya mau turun berat badan gitu, oke, goalku berarti sehari cuma boleh makan 2 kali antara jam 12 sampai jam 6, intermittent fasting gitu misalnya. Makannya cuma boleh 2 porsi, siang sama malam. Oh, aku pagi harus olahraga 2 jam. Good, olahraga apa? Bisa apapun. Yang penting olahraga keringetan gitu. Bisa jadi jumping jack, bisa jadi jogging, bisa jadi sit up, bisa jadi angkat beban, bisa jadi aerobik. Pokoknya tiap hari harus olahraga, makan maksimal 2 kali sehari. Itu mungkin masih belum cukup simple ketika kita masih awal mulai, tapi kita cari lagi, oh ini aku udah punya baju olahraga, udah punya sepatu olahraga, udah punya cadangan kaos kaki, udah punya teman olahraga di jam segitu, udah masang alarm, udah dan seterusnya, udah ngumumin ini ke semua orang, udah bikin dan seterusnya. Tapi dibikin semakin hal itu semakin kita kayak beresin, semakin simple itu semakin kita nggak perlu mikir, semakin gampang otak kita mencerna untuk melakukan sesuatu. Contoh, saya punya goal mulai tanggal 25 Januari besok baca 1 buku 1 hari, sharing 1 video 1 hari dalam buku yang saya baca. Kalau mungkin saya mikir 1 buku pusing, ya bakal pusing banget. Tapi kalau saya udah kayak nih list buku bulan Februari, 1 Februari buku ini, 2 Februari buku ini dan seterusnya. Oh ya, jam baca bukuku misalnya jam 7 sampai jam 9, 10 pagi di mana ada ruangan sendiri khusus, handphone nggak dibawa, jadi nggak ada gangguan dan seterusnya. Itu kayak semakin simple semakin mudah. Habis itu take langsung video yang di-sharing pakai handphone gitu misalnya. Jadi nggak lupa habis baca langsung sharing terus langsung upload, lupakan gitu kan. Itu poin, semakin ini simple semakin bisa dilakukan.
Termasuk yang bikin bisa makin simpel, belajar cara baca cepat, belajar cara membaca kilat, belajar cara biar yang dibaca makin ingat dan seterusnya. Itu juga cara untuk mensimpelkan sesuatu. Jadi sesuatu semakin kita pelajari seharusnya ngerjainnya semakin simpel. Semakin kita nggak pelajari itu semakin kompleks. Karena bagi orang yang ketika B-nya membesar, do-nya makin kecil, have-nya jadi B kali do sama dengan have. Kalau B-nya membesar, do-nya mungkin nggak perlu ikut membesar, tapi have-nya ikut membesar gitu. Daripada kita B-nya tetap kecil, do-nya harus gede banget, hasilnya juga jadi capek gitu karena harus terus kita lakukan. Itu seperti halnya ketika orang-orang yang sudah menjadi seseorang. Contoh misalnya Anda baca 100 buku marketing lah tahun ini gitu. Anda punya kemampuan marketing knowledge ya, tinggal sekarang applied knowledge-nya Anda marketing nggak kegiatan sehari-hari. Kalau iya, pasti ketika Anda mengerjakan marketing lebih gampang karena tiap hari Anda dapat input cara marketing yang baru. Jadi urai apa yang bisa Anda urai, kemudian persiapkan semuanya sebelumnya sehingga tidak perlu membuat Anda harus berpikir terlalu kompleks untuk banyak hal ketika mau mengeksekusi. Jadi harus dibikin 1, 2, 3-nya apa sih kalau mau melakukan ini, 1, 2, 3-nya apa sih. Dan kalau kita halnya besar itu biasanya bikin kita bingung. Tapi kalau kita bagi hal besar ini menjadi step 1, step 2 sampai step 20, yang kita pikirin cuma step 1-nya, satu pun kalau 1A, 1B, 1C, sehingga tidak bikin kita bingung ketika kita ngeliatin sesuatu goal yang besar sekali. Dibikin simple terus aja, dibikin sederhana terus, sehingga semakin simple, semakin sederhana, semakin bisa dieksekusi. Selamat mencoba.